Baik, kita lanjutkan sekarang ke contoh 6. Tentukan nilai dari sin 240 derajat ditambah cos 120 derajat. Baik, kita kerjakan satu persatu. Saya hitung dari sin 240 derajat itu berapa. Oke, langkah pertama untuk menentukan nilainya. Sebenarnya kita harus menghafalkan semua nilai ini. Namun jika kesulitan untuk menghafal, silakan gunakan cara ini. Pertama, kamu lihat dulu kuadrannya. 240 derajat ada di kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang positif adalah tangen ya. Semua sindikat tangennya kosong. Jadi di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Berarti sin di sini nilainya negatif. Jika sudah, kamu cari jarak ya. Kamu cari jarak angka ini ke 180 atau ke 360. Yang paling enak kita cari jarak ke 180 derajat, yaitu berapa? 60. Di 240 ke 180 itu jaraknya 60. Ya udah, langsung kita tulis negatif, sinnya kita tulis, 60-nya kita tulis. Ya, seperti ini aja. Berarti negatif sin 60 itu setengah akar 3. Jadi yang paling gampang adalah kita cari jarak ke 180 atau ke 360. Kenapa? Karena dengan dua angka ini kita tidak perlu merubah sin menjadi cos, cos menjadi sin ya. Kalau pendekatan 180 dan 360 itu nanti sin akan tetap sin, cos akan tetap cos. Tinggal ambil jaraknya berapa, kemudian tanda positif negatif tergantung si kuadrannya atau derajatnya. Oke. Kemudian kita cari nilai cos 120. Dengan cara yang sama ya, 120 kita cek dia ada di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif, karena di kuadran 2 yang positif adalah sin. Semua sindikat, tangannya kosong. Jadi kuadran 2 adalah sin. Oke, 120 kita cari jaraknya ke 180. Jarak ke 180 adalah 60 juga. Berarti langsung kita tulis negatif, cosnya kita tulis. 60 derajatnya kita tulis, berarti negatif, cos 60 itu nilainya setengah. Sehingga untuk yang A jawabannya adalah negatif setengah akar 3 ditambah negatif setengah. Atau jika negatif setengahnya kita keluarkan, kita peroleh akar 3. Negatif setengah udah keluar, tinggal plus 1. Oke, seperti itu. Berikutnya kita akan menghitung yang B, yaitu sin 3/4 Pi cos 2/3 Pi dikurangi cos 3/4 Pi dikali sin 2/3 Pi. Kita cari dulu 3/4 Pi itu berapa. 3/4 Pi adalah 3/4 dari 180 derajat ya. 180 derajat dibagi 4 dapat 45. 45 kali 3, 135. Kita perlu menghitung juga untuk 2/3 Pi, oke. 2/3 Pi adalah 2/3 dari 180 derajat. 180 dibagi 3 dapat 60. 60 kali 2, 120 derajat. Oke, kita akan mencari sin 3/4 Pi ya. Sin 3/4 Pi itu berarti sama dengan sin 3/4 Pi tadi, 135 derajat. Oke, 135 ada di kuadran 2, berarti positif. Ya, sinnya positif, kita tulis sin. 135 ke 180 jaraknya 45, kita tulis 45. Oh, berarti positif. Sin 45 itu setengah akar 2. Jadi harap dihafal minimal trigonometri sudut istimewa dari kuadran 1 ya. 0, 30, 45, 60, 90. Itu harus mutlak hafal. Untuk sudut yang lain kita bisa cari manual seperti ini. Berikutnya kita tulis dulu dia nilainya adalah setengah akar 2 positif. Sekarang kita cari cos 2/3 Pi ya. 2/3 Pi tadi nilainya 120 derajat, berarti dia cos 120 derajat. Kebetulan tadi sudah kita hitung hasilnya negatif setengah. Kita tulis di sini negatif setengah. Sekarang kita cari cos 3/4 Pi.
3/4 pi tadi nilainya 135, berarti dia cos 135. Oke, 135 ada di kuadran 2. Kosinus di kuadran 2 nilainya negatif. Cos kita tulis 135, cari jaraknya ke 180 atau 360, yaitu ke 180 derajat saja yang dekat ya. Selisihnya adalah 45, kita tulis 45-nya saja. Negatif, cos 45 itu setengah akar 2. Kita tulis di sini, negatif setengah akar 2. Terakhir sin 2/3 pi. 2/3 pi tadi nilainya 120 derajat. Oke, 120 derajat ada di kuadran 2. Sinus nilainya positif. 120 ke 180 jaraknya 60. Berarti kita tulis sin 60. Di jawabannya positif setengah akar 3. Oke, next kita tinggal hitung. Negatif setengah dikalikan setengah akar 2 adalah negatif 1/4 akar 2. Dikurangi negatif setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3. Itu jadinya positif 1/4 ya. 1/4 akar 6. Baik, jika jawaban seperti ini tidak ada di pilihan ganda misalkan ya, kita bisa sederhanakan dengan cara mengeluarkan 1/4-nya. 1/4 kurung buka, masih negatif akar 2, ditambah 1/4-nya udah keluar ya, tinggal akar 6. Atau bisa ditulis dari yang positif dulu, 1/4 akar 6 min akar 2. Baik, itu jawabannya untuk dua soal ini. Kalau mau cepat ya, kamu bisa menggunakan tabel yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tabel ini lengkap nilai trigonometri di kuadran 1 sampai kuadran 4 sudut-sudut istimewa. Jadi kita cari semua tadi sudah ada di sini, 120, 135, 240 dan seterusnya semua sudah ada di sini. Tinggal kita lihat mau ngambil sin atau mencari cosnya dan seterusnya ya. Bisa digunakan tabel ini. Namun kalau tidak dihafal, saran saya gunakan cara tadi ya. Kita cari pendekatannya dengan 180 derajat. Kemudian kita cek tanda plus minusnya, lalu kita tulis hasilnya. Oke, silakan sering-sering berlatih untuk menentukan nilai-nilai sudut istimewa biar terbiasa. Gunakan cara yang saya ajari tadi. Pertama, lihatlah tanda plus minusnya berdasarkan kuadrannya. Kemudian cari jarak dari sudut itu ke 180 atau 360. Tulis. Nah. Oke, untuk soal-soal berikutnya saya akan langsung menentukan nilainya, jadi tidak saya gunakan langkah-langkah ini. Silakan langkah ini dilatih sendiri. Untuk soal atau contoh soal nomor 6 saya akan menuliskan hasilnya berapa. Soal nomor 7 ya, contoh nomor 7 akan saya tulis langsung hasilnya. Baik, tentukan nilai dari sin 315 dikalikan cos 135 dikalikan tangen 240 dibagi cos 60 sin 225 kotangen 330. Oke, lumayan panjang, ini ada 6 nilai yang harus kita cari. Saya tidak akan menghitung satu persatu, tapi langsung saya tulis hasilnya. Saya harap jika kalian sudah hafal atau sudah tahu cara menentukannya, bisa dilatih langsung ke soal tipe seperti ini. Jadi langsung menghitung. Oke, sin 315. Tidak saya tulis prosesnya, tapi langsung saya tulis hasilnya. 315 ada di kuadran keempat. Sinus nilainya negatif. 315 jaraknya ke 360 adalah 45. Berarti langsung saya tulis negatif dari sin 45. Seperti itu ya. Cos 135 ada di kuadran 2. Cos bernilai negatif. 135 ke 180 jaraknya 45. Berarti langsung saya tulis cos 45. Tangen 240. Tangen di kuadran 4 di kuadran 3 ya. Itu nilainya positif. 240 ke 180 jaraknya 60. Langsung saya tulis positif tangen 60. Oke. Cos 60 sudah jelas, kita tulis saja. Sin 225. Oke. Sin 225 derajat.
dia di kuadran 3, nilainya akan negatif. 225 ke 180 jaraknya 45, berarti negatif dari sin 45. Oke, untuk kotangnya 330, kita rubah menjadi tangen, berarti kita cari pendekatan dengan 270 saja. Oke, kotangnya di kuadran 4 nilainya akan negatif. Kemudian jarak dia ke 270 adalah 60. Tapi karena kita pakai 270 derajat, kotangen akan berubah jadi tangen. Saya ulangi ya untuk kotangen ya. Kotangen ini kita akan berubah menjadi tangen. Sehingga kalau pengen menjadi tangen, kita dekati dia jangan dari 180 atau 360. Carilah pendekatan dengan 270 karena dia bisa merubah kotangen menjadi tangen. Nah, setelah kita cari ternyata jaraknya adalah 60 derajat. Ya udah, berarti dia menjadi tangen 60 derajat. Baik, setelah lengkap kita hitung masing-masing nilainya ya. Ini negatif sin 45 itu setengah akar 2 dikalikan negatif cos 45 juga setengah akar 2. Tangen 60 itu akar 3. Cos 60 itu setengah. Sin 45 itu negatif setengah akar 2. Negatif tangen 60 itu negatif akar 3. Baik, ini sudah ada beberapa yang nilainya sama, kita sederhanakan. Oke, akar 3 sama akar 3 habis. Negatif setengah akar 2 sama negatif setengah akar 2 habis. Yang setengah sama setengah habis. Oke, jadi tersisa adalah di atas masih ada min sama akar 2. Kemudian di bawah tinggal negatif satunya ya. Baik, jadi jawabannya akar 2 positif. Oke, seperti itu caranya. Sekarang ke nomor 8. Tentukan nilai dari tangen 225 min tangen 120 dibagi 1 plus tangen 225 dikalikan tangen 120. Baik, tangen 225 dia ada di kuadran 3, jadi nilainya positif. 225 ke 180 jaraknya adalah 45. Langsung kita tulis dia positif tangen 45. Tangen 120. 120 ada di kuadran 2. Tangen di kuadran 2 nilainya negatif. Kita tulis tangennya. 120 ke 180 jaraknya 60. Kita tulis 60 derajat. Oke, berarti tinggal 1 plus tan 225 tadi udah sama dengan yang ini, yaitu tangen 45. Tangen 120 nilainya sama dengan yang ini, yaitu negatif tangen 60. Oke, tangen 45 nilainya 1, min kali min itu plus, tangen 60 itu akar 3. 1 plus, tangen 45 itu 1, negatif tangen 60 berarti negatif akar 3. Sehingga kita peroleh hasil 1 plus akar 3 per 1 min, ya, ini min akar 3. Oke, kita akan merasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan sekawan dari penyebut. 1 plus akar 3, 1 plus akar 3. Hasilnya adalah 1 kali 1 itu 1, 1 kali akar 3 itu akar 3, akar 3 kali 1 itu akar 3, akar 3 kali akar 3 itu 3. Dikalikan distributif kayak biasa ya, 1 ke 1, 1 ke akar 3, akar 3 ke 1, akar 3 ke akar 3. Untuk penyebut karena sekawan langsung aja depan kali depan, belakang kali belakang. 1 kali 1 itu 1, min kali plus itu min, akar 3 kali akar 3 itu 3. Oke, 3 tambah 1 itu 4, ditambah akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3. Dibagi 1 kurangi 3 itu negatif 2. Oke, semuanya tinggal kita bagi dengan negatif 2. 4 menjadi min 2, 2 akar 3 menjadi min akar 3. Baik, berikutnya contoh 9. Tentukan nilai dari sin 480 derajat. Oke, untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, silakan kamu kurangi dengan 360. Kalau bisa kurangi lagi. Atau cara gambarnya gini ya. 480 derajat itu adalah, saya tulis, dia adalah 360 ditambah dengan 120. Berarti dia kayak satu putaran 360, terus ditambah lagi 120 ke sini. Jadi yang kita bicarakan adalah sisanya.
kita tulis saja seperti ini. Yang A ya. Sin 480 derajat, dia sama saja sin satu putaran, 1 kali 360 derajat, masih sisa 120 derajat. Gitu. Nah, yang ini hilang, langsung kita ambil 120 derajatnya. Oke, sin 120 derajat adalah sin di kuadran 2, nilainya positif. Sin tetap sin. Jaraknya ke 180 adalah 60. Oke, berarti hasilnya adalah positif setengah akar 3. Kita coba yang B. Cos 780 derajat. Oke. Kalau satu putaran, itu berarti 360 derajat. Kalau dua putaran, itu berarti 720 derajat ya, dikali 2. Kalau 3 putaran, itu ditambahin lagi 360, yaitu 1080. Baik, ketika kamu lihat angkanya itu 780, dia bisa masuk yang 2 putaran masih sisa. Jadi kita tulisnya, dia adalah cos 2 putaran, 2 kali 360, tapi masih sisa berapa ini? Kalau 720 masih sisa 60 ya, masih sisa 60 derajat. Berarti dia sama saja cos, ambil ininya aja. Nah, cos 60 nilainya setengah. Oke, seperti itu. Terakhir untuk tangen 1305 derajat. Oke, kalau 4 putaran berapa kita cek? Apakah bisa melebihi ini? Kita tambah 360 ya. Jadinya 14 berapa ini? 40. 1440. Kelihatannya 1305 itu masih kurang dari 4 putaran. Berarti kita pakai yang 1080. Berarti dia sama saja 3 kali putaran. Sisanya berapa kita cek coba ya. 1305 dikurangi 1080. Gini ya. Jadi kita kurangi yang 3 putaran. Apakah sisa berapa? 5 dikurangi 05, 10 kurangi 8 itu 2, tinggal 225. Langsung kita fokus ke yang 225-nya aja. 225 dari kuadran 3, tangen bertanda positif. Tangennya tetap tangen. 225 ke 45, 225 ke 180 itu 45 derajat. Berarti tangen 45 nilainya adalah 1. Positif ya. Oke, itu caranya untuk mencari nilai trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Jadi kamu cek apakah bisa 1 putaran, atau 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Tersisa berapa? Kita bicarakan sisanya saja. Contohnya ini yang pertama sisa 120, langsung kita ambil 120-nya. Contoh kedua, 2 putaran, sisa 60, kita ambil 60-nya. Contoh ketiga, sisa 225, kita ambil 225-nya. Oke, seperti itu. Sampai ketemu di video berikutnya untuk contoh nomor 10, 11, dan 12. Sampai jumpa.